الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا وخالق الناس بخلق حسن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung nilainya yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka apakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur atau belum? Atau sebaliknya kita menjadi orang yang kufur, para jamaah? Kalau seandainya kita menjadi orang yang syukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semuanya. Sebaliknya kalau kita menjadi orang yang kufur, artinya nikmat yang Allah berikan kita gunakan bukan di jalan Allah. Kita sia-siakan nikmat Allah, bahkan kita gunakan untuk perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka ini yang dinamakan orang yang kufur kepada Allah, namanya kufur nikmat. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di dalam surat An-Nahl 83 surat 16, mereka mengetahui nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi mereka telah mengingkari nikmat tersebut. Mereka tidak menggunakan nikmat tersebut atau nikmat dari Allah digunakan untuk kebaikan-kebaikan amal solih atau ketaatan. Sebaliknya nikmat tersebut digunakan dalam perkara yang sia-sia, bahkan digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka manusia sangat ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah ta'ala, sudah seyogyanya kita sebagai orang yang mengaku beriman untuk agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah, menggunakan segala nikmat ini untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan kalau nikmat itu kita gunakan, maka akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan salawat serta salam terlimpahkan pada baginda kita yang mulia, junjungan kita yang paling agung, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabatnya, dan juga para umatnya sampai hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan yang mereka istiqomah, mereka iltizam, berpegang teguh kepada syariat Islam, agama Allah yang lurus dan murni ini, yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, bahkan mendapatkan syafaat lumantar Nabi melalui perantara Nabi kita yang mulia nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tidak terasa berlalu, ternyata bulan Rajab sudah kita lalui, kita memasuki di bulan Sya'ban. Tapi di sini kami akan membahas yaitu yang terkait dengan peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab, sekaligus keutamaan dan juga keagungan di bulan Rajab. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika Allah menciptakan bulan yang berjumlah 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah SWT. Di antara 12 bulan, yang 4 bulan itu yang dinamakan bulan haram. Bulan yang haram, bulan yang dilarang. Dilarang untuk apa? Dilarang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sekaligus yang paling urgen dilarang untuk berperang, merusak, menghancurkan tanaman-tanaman ataupun yang lainnya, terutama yang berada di Masjidil Haram dan sekitarnya.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, bahwa bulan Rajab bagian daripada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang diagungkan, dimulakan oleh Allah Ta'ala. Sering kita bahas, tapi sedikit di sini. Di bulan Rajab ada 2 hal yang paling menentukan. Yang pertama, keutamaan di bulan Rajab. Kalau bulan Rajab bagian daripada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dari 12 bulan, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah, surat yang 9 ayat yang 36. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam surat At-Taubah 36 ini Bapak Ibu, Allah menyampaikan bahwa bilangan bulan ada 12 bulan di sisi Allah. Allah menciptakan bulan ada 12, bersamaan juga Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Para ahli tafsir mengatakan bulan haram yang bulan yang dilarang untuk berperang, melakukan kerusakan, melakukan kedoliman, zalim kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, berbuat kufur kepada Allah, meninggalkan ibadah yang paling prinsip urgen adalah sholat, termasuk dolim kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah yang wajib lainnya, ini dolim kepada Allah. Jika dolim kepada manusia, yaitu membunuh, mengambil hak yang bukan miliknya, menipu, merampas, korupsi, dan juga melakukan hal-hal kedoliman, menganiaya manusia tanpa alasan dibenarkan oleh syariat. Dan juga termasuk zalim kepada diri sendiri, yaitu bunuh diri, kemudian merusak badan dengan minuman, makanan atau sesuatu yang itu bisa merusak, bisa membunuh dirinya, menyakitkan dirinya. Ini kedzaliman terhadap diri sendiri, termasuk perbuatan zina, homoseksual, lesbian, dan juga yang lainnya dinamakan LGBT. Ini perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Maka siapapun Bapak Ibu para jamaah yang dimulakan oleh Allah, di bulan haram atau bulan Rajab ini, apabila orang melakukan kesalahan, perbuatan dosa, maksiat yang disengaja, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Ingat, para ahli tafsir mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Adzim, bahwa siapapun orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kedoliman di bulan haram, baik bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, ya, atau bulan Syura, maka dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan lainnya, bahkan lebih dosa daripada di bulan Ramadan. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Sebaliknya para jamaah Bapak Ibu, siapapun orang yang melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh, ibadah kepada Allah, menjaga sholatnya 5 waktu ditambah sholat sunnahnya, kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian juga rajin gemar bersedekah, membaca Quran, silaturahim, mendatangi majelis ilmu, dan juga perkara-perkara ibadah yang lainnya. Di samping dia menjaga ibadah yang wajib, di samping juga dia ibadah yang sunnah, maka pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Jelas Bapak Ibu ya? Maka pahalanya lebih gede daripada orang beribadah di bulan-bulan yang lainnya, kecuali di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Nah, jadi para jamaah Ibu, sudah semestinya kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, kita tidak futur, kita tidak lemah semangat, kita tidak malas-malesan dalam beribadah kepada Allah, terutama di bulan haram, bulan Rajab atau bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram. Itu termasuk 4 bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, maka di bulan Rajab ini memang Allah tetapkan sebagai bulan haram tadi. Dan yang perlu diperhatikan, para ahli hadis, para ulama ahli hadis atau muhaditsin menyampaikan bahwasanya ketika orang beribadah di bulan Rajab tadi, maka mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi tidak boleh kita melakukan suatu amalan yang memang tidak ada sumbernya dari hadis Nabi yang sahih atau minimal hasan. Maka sebagian para
sebagian kaum muslimin ya, saudara-saudara kita mungkin saja mereka yang masih melakukan ibadah kemarin-kemarin di bulan Rajab, mengkhususkan ibadah di bulan Rajab ya, puasa 1 hari di bulan Rajab, atau mungkin puasa 7 hari di bulan Rajab, atau mungkin puasa di awal Rajab, atau ibadah sholat di awal Rajab dengan pahala-pahala sekian-sekian ya, sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang yang membuat hadis-hadis tadi. Ternyata hadis tersebut apa Bapak Ibu? Kebanyakan hadis yang palsu atau maudhu ya, yang mana tidak boleh diamalkan atau dikerjakan. Jadi tidak ada secara khusus amalan-amalan di bulan Rajab ya. Kalau kita mengamalkan ibadah-ibadah bulan Rajab ya sebagaimana yang disyariatkan, dicontohkan Nabi ya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau Ayyamul Bid ya, atau yang lainnya. Juga kita kalau sholat qiyamul lail atau tahajud ya seperti biasanya pada umumnya ya. Jadi jangan diniatkan mengkhususkan ibadah di bulan Rajab, baik itu sedekah khusus, sholat khusus, atau ziarah kubur khusus, atau yang lain. Jadi tidak ada satupun dalil yang benar, yang sahih dari Nabi. Kebanyakan hadisnya maudhu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau belajar hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, maka banyak para ulama hadis yang di situ meneliti, menetapkan bahwa mengkhususkan ibadah di bulan Rajab tidak ada dalil satupun yang sahih ya. Kebanyakan palsu ya, minimal yaitu dhaif jiddan, lemahnya sangat sekali. Baik, itu yang disampaikan oleh para muhaditsin, ulama-ulama hadis. Kemudian para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, adapun di bulan Rajab ini ada satu peristiwa ya. Ini yang menjadi tema inti kita adalah peristiwa apa Bapak Ibu? Peristiwa yang luar biasa agung dan mulianya. Bahkan ini diabadikan di dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-Isra, surat yang 17, nanti ayat pertama kita bahas. Yang kedua yaitu di dalam surat An-Najm, surat 53 ya, ayat 12 sampai ayat yang ke-14 yaitu. Peristiwa apa itu Bapak Ibu? Yang dinamakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ya. Kalau kita pahami para jamaah Bapak Ibu, sebagian besar kaum muslimin memang mereka ketika menyambut bulan Rajab, karena ada peristiwa yang agung, adanya Isra dan Mi'raj, sehingga mereka memperingati datanya Isra dan Mi'raj dengan berbagai amalan-amalan ya, pengajian dan yang lain, sedekah atau yang lain ya. Akan tetapi para jamaah Ibu, yang paling penting adalah ketika kisah Isra Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang diabadikan di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling terpenting adalah bagaimana kaum muslimin memahami dan juga meneladani perjalanan kehidupan Nabi. Ya, ini yang paling penting, memahami dari kisah Isra Mi'raj dan sekaligus meneladani, mengamalkan, mengikuti apa yang menjadi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31 Bapak Ibu nggih. Ini standar dalam hal kita melihat sejarah atau kita memahami kisah-kisah atau peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan kehidupan Nabi, perjalanan hidupan Nabi, dan juga perjalanan kehidupan para sahabat. Itu yang paling terpenting adalah bukan sekedar hanya memperingati, ya, bukan hanya sekedar tahu saja, tapi yang paling penting prinsip adalah bagaimana mengikuti, meneladani, mencontoh kehidupan Nabi kita yang mulia, dan ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang masih banyak di luar sana ya, saudara kita kaum muslimin ini ketika datang Isra Mi'raj hanya mereka senang memperingati ya, mendengarkan ceramah-ceramah. Bagus, ini bagus ya, seperti kita ini hari ini akan mengkaji bagaimana kisah ya, peristiwa perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi yang agung ya. Tapi yang paling terpenting nanti kita akan bagaimana mengetahui dan memahami peristiwa-peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sekaligus pesan-pesan Nabi ya, dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama
sejarah, ulama tafsir dan ulama hadis tentang adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dinamakan Isra dan Mi'raj dua kata atau dua kalimat ya. Isra itu sebagaimana ahli sejarah mengatakan yaitu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ya, itu di Palestina. Nah, ini yang disampaikan oleh para ahli bahasa. Insyaallah kita sudah paham ya, namanya Isra ya. Dan juga ini dilekatkan juga sebagian ahli bahasa, ahli sejarah, kebiasaan dari kalangan orang-orang Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Makanya dikatakan Isra ya, Bani Israel. Kebiasaan Bani Israel mengadakan perjalanan di malam hari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu hanya dari segi bahasa Bapak Ibu ya. Taib. Jadi Isra pada dasarnya adalah terkait dengan peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, di malam hari. Di malam hari, dalam satu malam, dalam tempo satu malam. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, peristiwa ini dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari panjang ya, juga Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Di waktu malam, ketika Nabi berada di Mekah, di Ka'bah, dekat Ka'bah di situ ya, maka didatangi malaikat Jibril alaihissalam, kemudian mendatangi Nabi. Kemudian tujuan malaikat Jibril mendatangi Nabi apa? Tugas Jibril atas perintah Allah adalah bagaimana membersihkan jiwa Nabi, tubuh Nabi. Terutama malaikat Jibril membelah ya, jadi membelah ya, membelah ya dada Nabi, tenggorokan sampai dada itu. Tenggorokan sampai dada. Dibelah, kemudian malaikat Jibril membawa cawan. Di situ ada nampan atau wadah dari emas, dan di situ berisi tentang yaitu kebijaksanaan dan kemuliaan, keagungan dan keadilan. Dimasukkanlah itu ke dalam diri Nabi ya. Maka dibersihkan, kemudian dimasukkan apa yang menjadi tugas malaikat Jibril dari Allah tadi, bahwa tujuannya adalah membersihkan hati jiwa Nabi agar hati dan jiwa Nabi itu bersih Bapak Ibu. Tidak ada noda-noda dosa sedikit pun. Baik itu dosa hati ya, berupa kedengkian, kebencian, ujub, pamer, sombong dan yang lainnya, dendam dan yang lainnya. Itu dibersihkan. Jadi jiwa Nabi, hati Nabi itu bersih. Ya, maka dengan cara dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam tadi atas izin Allah, atas perintah Allah. Setelah kemudian dibelah dadanya, dibeleret kalau orang bilang ya, atas izin Allah, kemudian dikembalikan lagi tanpa berbekas dengan atas izin Allah Taala. Ya, itu kalau orang sekarang itu dibedah Pak. Nah, dibedah. Kalau sekarang kan pakai medis ya, alat kedokteran. Kalau itu dengan izin Allah langsung yang membelah, yang membedah adalah malaikat Jibril alaihissalam sendiri. Dibersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa dan hati Nabi. Diganti dengan kesucian, kebersihan, kebijaksanaan, keadilan, ketenangan ya, dan yang lainnya. Nah, itu kebijaksanaan. Lah, setelah malaikat Jibril membelah dada Nabi, kemudian atas izin Allah, maka malaikat Jibril mengajak Nabi untuk proses ya, melanjutkan tugas yang akan diembannya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi Nabi diajak oleh malaikat Jibril, sekaligus didampingi oleh malaikat Jibril untuk menuju ke mana? Ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Dengan menumpangi apa? Mengendarai buraq. Buraq adalah kendaraan berupa binatang atau hewan yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Dengan memiliki sayap, sebagian ahli sejarah mengatakan dengan memiliki sayap. Dan perjalanan buraq ini Pak Mungge, ini luar biasa cepatnya. Bahkan seperti kilat. Ya, saking cepatnya itu. Nah, subhanallah. Jadi para jamaah Ibu, perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, kendaraan hewan tadi, menyerupai kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, didampingi oleh malaikat Jibril dalam kondisi sadar, bukan mimpi, bukan angan-angan, ya.
asli secara normal sadar jasad dan ruhnya ikut ya Isra dan Mi'raj. Maka sebagian riwayat atau sebagian sejarah katakan dalam perjalanan ini memang sempat ya transit di 4 tempat. Yang pertama di Madinah, di mana malaikat Jibril berhentikan di kota Madinah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa ini adalah cikal bakal tempat kamu hijrah. Tempat kamu hijrah. Jadi peristiwa Isra, Bapak Ibu nggih, Mi'raj itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 621 Masehi. Karena belum ada tanggalan Hijriah kan? Karena belum terhitung ada tanggalan Hijriah. Karena memang Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj ini peristiwanya adalah yaitu sebelum beliau hijrah. Berapa? 1 tahun sebelum beliau hijrah. Jadi 1 tahun sebelum beliau hijrah itu beliau di Isra dan Mi'rajkan. Nah itu. Maka tempat yang pertama mampir dulu di Madinah transit, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ini adalah tempat kamu yang nanti kamu akan hijrah di sini dan kamu akan berdakwah selama 10 tahun sampai engkau wafat wahai Muhammad. Kata malaikat Jibril. Kemudian yang kedua transit lagi kemana? Yaitu ke Madian. Madian, wilayah Mesir ya. Nah, ketika di Madian tadi, maka malaikat Jibril menyampaikan bahwa ini adalah tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam saudara kamu dari kedoliman kekejamannya Fir'aun. Ya. Dan di kota Madian ini juga Nabi Musa menikah dengan putri dari Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian setelah dari kota Madian, yang ketiga menuju mana? Transit lagi, berhenti di Gunung Tursina atau Bukit ya Sinai. Yang dimana di bukit itu merupakan perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu langsung dengan Allah berupa cahaya dan di situ menerima wahyu. Ya, Masya Allah itu yang dimana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Kemudian setelah dari Tursina, ya Bukit Sinai, kemudian menuju kepada yaitu Baitul Laham atau katakan saja Bethlehem, ya Bethlehem di Yerusalem, ya masuk Palestina. Maka dari situ transit, kemudian terakhir barulah Nabi berhenti turun dari Buraq, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa, ya Baitul Maqdis. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat memimpin dari seluruh para nabi dan para rasul, Bapak Ibu. Memimpin seluruh para nabi dan para rasul dikumpulkan jadi satu, ya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berupa jasad atau ruh, ya maka sebagian ahli sejarah mengatakan ruh-ruh dari para rasul dan para nabi hadir di situ semuanya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Oke? Nabi Isa hadir di situ jasad dan ruhnya. Walau bisawab. Ini hanya sejarah saja. Nah, di situ beliau mengimami para rasul dan para nabi. Masya Allah, kan ada Nabi Ibrahim, Bapak. Ada Nabi Adam, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya. Nabi yang istilahnya Rasul Allah, yang pertama kali Rasul Allah. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga di situ beliau dimuliakan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah menjadi pemimpinnya para rasul dan para nabi. Tujuannya untuk apa? Memuliakan, mengangkat derajat Nabi melebihi daripada para rasul dan para nabi yang lain. Bayangkan, menjadi imam dalam sholatnya, dalam rangka untuk mengangkat derajat Nabi melebihi para rasul dan para nabi yang lainnya. Meskipun Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir, ya Nabi yang terakhir. Tapi berdasarkan hadis yang sahih, Nabi yang pertama kali akan membuka pintu surga. Anna awal wal akhir. Aku adalah pertama kali yang membuka pintu surga, meskipun aku adalah termasuk Nabi yang terakhir. Jelas Bapak Ibu ya? Lah, kemudian setelah sholat di situ 2 rakaat, kemudian baru diangkat menuju Sidratul Muntaha. Maka peristiwa Isra ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Allah Ta'ala katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya. Maha suci Allah yang mana Allah telah memperjalankan hambanya yang mulia di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tempat yang diberkahi sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu, diberkahi sekelilingnya. Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan tafsir juga ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan maksudnya diberkahi sekelilingnya adalah jadi wilayah Palestina diberkahilah sekelilingnya. Di situ ada tanaman-tanaman dan buah-buahan. Apa Pak Bu? Yang terkenal di Palestina apa yang terkenal tanaman dan buah-buahan? Pohon tin dan pohon zaitun dan buah tin. Oke? Di Palestina terkenal yang Allah berkahi tanaman dan buah-buahannya yaitu pohon zaitun dan buah tin. Sebagaimana yang Allah turunkan di dalam surat apa? At-tin, wat-tin waz-zaitun, demi buah tin dan pohon zaitun yang berada di Palestina. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ya. Nah, maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tujuannya apa? Allah memperjalankan hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bahwa Allah mampu dalam segalanya, yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Jelas Bapak Ibu ya? Jangankan memperjalankan Nabi melakukan yang lebih itu pun gampang, apalagi dalam satu malam ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dari situlah bahwa perjalanan Isra atau Mi'raj merupakan peristiwa yang agung, bagian daripada mukjizat di antara mukjizat Nabi yang lainnya. Ini termasuk mukjizat yang besar Pak Bu. Karena bayangkan dalam satu malam ini, perjalanan dalam satu malam ini ya. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan kisahnya dulu. Nanti terjadinya berbagai persoalan-persoalan setelah kisah ini terjadi, diceritakan kepada orang-orang Quraisy Mekah nanti bagaimana tanggapannya. Baik. Setelah Nabi sholat 2 rakaat selesai, kemudian diajak oleh malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Makanya dari situ namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Perjalanan Nabi setelah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas menuju langit yang ketujuh. Jelas Bapak Bu? Jadi posisi tempat Sidratul Muntaha itu langit yang ketujuh. Ketika melewati dari lapisan langit demi langit, ada 7 langit Pak Bu. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa langit itu memiliki 7 lapisan. Itu. Langit pertama ketika melewati tersebut, disitulah ada penjaganya Pak. Jadi langit itu ada penjaganya loh Pak Bu. Oke? Ada penjaganya. Ketika memasuki melewati langit pertama ditanya, siapa engkau? Aku malaikat Jibril. Siapa yang bersama engkau? Ini adalah utusan Allah, Nabi yang mulia Muhammad. Ya. Kemudian barulah dibuka pintunya. Kemudian memberikan salam penghormatan, kesejahteraan, kemuliaan kepada diri engkau wahai Muhammad, hamba Allah, utusan Allah yang Allah muliakan. Ya. Kemudian seluruh penduduk langit pertama memberikan penghormatan. Jadi penduduk langit itu ada Pak. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat itu ada penduduknya. Seperti apakah Ustaz? Apakah malaikat, manusia atau jin? Wallahu a'lam bishawab. Tidak disebutkan secara detail ya. Nah itu. Tapi ada penduduknya. Apakah jin, apakah manusia, apakah malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Karena tidak ada secara nas-nas yang detail menjelaskan nanti langit pertama itu jin, langit kedua nanti manusia, langit ketiga nanti malaikat, enggak. Ya, itu belum kita dapatkan periwayatan daripada sumber-sumber itu ya. Nanti kalau penjenengan dapatkan ya monggo bisa sampaikan. Tapi yang penting ada penduduknya. Masuk langit kedua sama ditanya, siapa engkau? Siapa yang bersama engkau? Malaikat Jibril. Aku malaikat Jibril, ini Muhammad, utusan Allah yang Allah muliakan. Kemudian dipersilakan lagi, dibuka pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6 sampai pintu ke-7, langit ke-7 Pak Bung. Nah,
berdasarkan sejarah, ini hanya perbedaan pendapat saja. Wallahu bisawab, mana yang kebenarannya. Di pintu pertama Nabi sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama itu singgahnya Nabi Adam alaihissalam, Pak Bu. Di situ Nabi Adam singgah di langit yang pertama, Pak Bu. Oke? Kemudian langit yang kedua itu Nabi Idris. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu. Nah, itu. Jadi masalah perbedaan saja ya. Kemudian langit ketiga bertemu dengan yaitu Nabi Harun. Ada yang mengatakan juga di situ bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian keempat Nabi Harun. Kemudian kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian ada juga, saya lupa tadi. Kalau yang keenam itu Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan keempat itu, yang kelima itu Nabi Musa, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh di situ wallahu bisawab ya. Nah, dari situ para jamaah Ibu, dari perbedaan pendapat tentang para nabi Rasul Allah yang menempati langit-langit tadi ya. Itu memang wallahu bisawab atau sesuai dengan tingkatan ujian atau tingkatan kerasulannya atau yang lainnya itu wallahu bisawab. Tapi pada dasarnya ternyata dari 7 langit itu ada para nabinya, Pak. Ya. Nah itu, yang paling bawah mereka Nabi Adam alaihissalam. Itu memang sepakat itu. Tapi para jamaah Ibu, setelah kemudian melewati daripada lapisan-lapisan langit tadi, sempat malaikat Jibril mampir juga ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya berkumpulnya seluruh para malaikat, yang dimana malaikat tadi semuanya ibadah kepada Allah. Sampai ada mereka yang sujud sampai ribuan tahun nggak bangun-bangun, Pak. Ya, ada yang sujud, ada yang ruku. Ya, mereka tempat ibadahnya para malaikat itu Baitul Ma'mur. Hal ini diabadikan di dalam surat At-Tur, Pak. Surat At-Tur, surat yang ke-52. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur ya. Nah itu surat At-Tur ini salah satu ayatnya itu menceritakan tentang Baitul Ma'mur. Ayat yang keempat, surat 52. Tadi ya, wal Baitul Ma'mur ya, wasaqfil marfu dan sebagainya. Baitul Ma'mur ini para tafsir merupakan tempatnya singgahnya seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini Baitul Ma'mur. Nah itu. Setelah ke Baitul Ma'mur baru kemudian menuju ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha merupakan batas akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW Mi'raj, ya, Isra Mi'rajnya itu batas akhir adalah di Sidratil Muntaha. Jelas? Nah, apa makna Sidratil Muntaha, Bapak Ibu? Sidratil Muntaha, ulama ahli bahasa menjelaskan Sidroh itu pohon bidara. Pohon apa? Bidara. Muntaha batas akhir, ya, terakhir perjalanan Nabi. Jadi tempat itu yang dimaksud Sidrah Muntaha, batas akhir Nabi perjalanan ketika Mi'raj, ya, disitulah Nabi akan menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Jelas Bapak Ibu nggih? Kalau seluruh wahyu dari perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an, perintah zakat, puasa, haji, jihad, amal ma'ruf, nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, larangan ini dan itu ya, dan juga qisas, hudud dan sebagainya, hukum-hukum Allah yang lainnya, itu masih melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan perintah salat tanpa perantara malaikat Jibril. Bayangkan Bapak. Kira-kira penting sekali nggak di sholat ini? Sampai Nabi dipanggil oleh Allah secara langsung menghadap, ya, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Tuhan penguasa alam semesta, langsung menghadap langsung. Saking begitu mulianya Pak ibadah sholat, Pak. Jadi jangan main-main nanti. Akan kita jelaskan nanti terkait dengan perintah-perintah sholat kepada para rasul dan para nabi. Semuanya dapat perintah sholat, nggak ada yang nggak sholat, Pak. Seluruh nabi sholat. Nah itu. Nah, ketika disitulah Nabi kemudian didekatkan oleh Allah, semakin dekat. Bahkan Nabi mengatakan, aku dengan Robku, Tuhanku,
ketika berbicara dekatnya ibaratnya Pak Bu, dekatnya seperti dua busur. Seperti dua busur yang berdekatan. Saking dekatnya. Ya itu. Masya Allah. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuk rupa yang asli. Ya, perlihatkan malaikat Jibril dengan bentuk rupa yang asli. Dan malaikat Jibril pun dia tidak bisa melewati lagi. Sampai mentok di situ Pak, malaikat Jibril menghantarkan sudah selesai. Kemudian Nabi diperintahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanyakan oleh sahabat Abu Dar Al-Ghifari, sahabat Nabi, tentang kisah tersebut, wahai Rasulullah SAW, bagaimana rupa Allah? Ini pertanyaan kan, ketika penjenengan itu menghadap Allah, bagaimana rupa Allah? Apa kata Nabi? Ra'aitu nuron. Aku melihat hanya sebatas cahaya. Jadi Nabi tidak diperkenankan melihat Allah bagaimana bentuk wajah Allah secara asli atau zatnya. Jelas? Seluruh para ulama Ahlussunnah itu sepakat Nabi selama masih sugeng, masih hidup, ya, belum terjadinya hari kiamat dimasukkan dalam surga, tidak ada satu makhluk pun manusia, jin bisa melihat wajah Allah secara langsung atau zatnya secara langsung. Kapan nanti akan bisa melihat wajah Allah secara langsung Pak Bu? Zatnya di mana? Fil jannah, di surga. Sebagaimana ketetapan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23, dua ayat. Ya, surat Al-Qiyamah. Yang dimana Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-22 23, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Jadi Allah Azza wa Jalla menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang 75 ayat 22 23 ya, dua ayat ini ya. Wajah mereka orang-orang beriman itu berseri-seri, bergembira ria. Kenapa Pak Bu? Karena melihat Rabb-nya di surga secara langsung. Melihat Allah secara langsung di surga. Zatnya asli Pak, wajah asli itu. Ya, Masya Allah. Pripun Pak Bu, jenengan kerso pengen bertemu dengan Allah, lihat langsung wajahnya Allah Pak Bu? Kerso mboten? Mau? Syaratnya beriman dan beramal soleh dan istiqomah sampai meninggal dunia ya. Itu syaratnya. Mana dalilnya? Surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang 110 ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Rabb-nya nanti di surga, maka syaratnya dua. Pertama, iman dan amal soleh. Yang kedua, jangan pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik besar ya. Itu. Kalau membawa syirik besar, Allah tidak sudi akan bertemu dengan manusia tersebut. Yang penting tidak syirik. Dosa sebesar apapun selain syirik akan masih diampuni. Nggih Pak Bu nggih? Nah itu syaratnya cuma dua. Iman, amal soleh, dan tidak menyekutukan Allah. Nah itu. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah SWT, ketika di Sidratul Muntaha kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan sholat. Berapa Pak Bu? Pertama Allah menetapkan 50 waktu. Kemudian setelah dapat perintah dari Allah sholat 50 waktu, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, maka Nabi Musa menyampaikan, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah supaya dikurangi, jangan 50, 25 aja lah. Akhirnya kemudian kembali lagi menghadap Allah agar diringankan jumlah waktunya Pak. Ya 25, turun lagi ketemu Nabi Musa, sampaikan Nabi Musa, mintalah kepada Allah, umatmu nggak mampu. Minta lagi ya, supaya diukur lagi. Dikasih Pak, Bu, 10 waktu. Turun lagi ya. Kemudian setelah itu sampaikan Nabi Musa juga, minta kepada Tuhanmu supaya dikurangi. Umatmu nggak akan mampu. Umatku saja nggak mampu. Kemudian yang ketiga, setelah itu ditetapkan bahwa sholat 5 waktu. Setelah turun bertemu Nabi Musa menyampaikan, wahai Muhammad,
mintalah agar dikurangi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku malu kepada Tuhanku kalau minta terus ya gitu. Tapi itu yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu salat atau perintah salat 5 waktu yang cikal bakalnya akan kita kerjakan sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, inilah syariat yang mulia Bapak. Jadi salat adalah syariat yang mulia, yang dimana Nabi secara langsung menghadap Allah sebagai penguasa alam semesta. Maka dengan sholat itulah menjadi merupakan aturan yang paling agung, perintah yang paling agung. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, ketika di Sidratul Muntaha, Mi'raj tadi memang banyak riwayat Nabi sempat Pak Bu mampir transit dulu ke surga dan ke neraka. Jadi Nabi diperlihatkan di surga dan neraka. Nabi diperlihatkan surga. Kebanyakan penduduk surganya itu adalah orang-orang beriman yang lemah, orang-orang mukmin yang mustadafin atau yang dhaif, yang lemah itu. Dan juga ketika diperlihatkan kepada neraka, kebanyakan penghuninya adalah apa? Wanita. Kenapa wanita banyak masuk neraka Bapak Ibu? Ngapunten nggih? Karena kufur kepada keluarganya, terutama kepada suaminya. Ini yang menyebabkan wanita masuk neraka ya. Tidak mau taat kepada suaminya dalam kebaikan atau amal solih. Ketika suaminya mengajak untuk ibadah kepada Allah, mengajak sholat, menutup aurat, berpuasa bulan Ramadan, belajar ilmu agama dan yang lainnya, kemudian istrinya banyak membantah. Yang kedua, ketika mendapatkan rezeki yang dimana rezeki itu tidak disyukuri ya. Jadi selalu ingin minta yang lebih dan sebagainya, serba kurang ini dan sebagainya, sehingga sampai mencaci maki, mengolok-olok suaminya. Itulah dinamakan ya yakfurul ashir, kufur kepada suaminya. Ini yang menyebabkan wanita kebanyakan masuk neraka. Tapi para jamaah Bapak Ibu, ketika Mi'raj tadi diperlihatkan neraka, berbagai siksaan-siksaannya orang yang banyak berbuat maksiat, kufur, musyrik, munafik dan sebagainya, tingkatan-tingkatan neraka dan sebagainya. Diperlihatkan surga, tingkatan-tingkatannya juga ada 8 pintu surga, ada 7 pintu neraka beserta tingkat-tingkatannya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus ya. Neraka yang paling ringan adalah neraka Jahanam. Neraka yang paling bawah neraka Hawiyah, tempat tinggalnya orang-orang munafik ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempat tinggalnya orang munafik, dasarnya neraka yang paling bawah. Itu. Ngeri Pak Bu ya? Nah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah sekelumit kisah Mi'raj perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha. Maka ini diabadikan di dalam surat apa Pak Bu? Surat An-Najm surat 53 ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? Afatu marunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Ya, 12 sampai 14. 4 ayat Pak Bu nggih. Ya itu. 12, 13, 14. Ya, berapa? 15 enggak salah ya. Sampai 15 ayat ya. Jadi Allah katakan 4 ayat ini ya. Apakah yang menjadikan orang-orang musyrik itu menentangmu wahai Muhammad ketika engkau melihat secara langsung menceritakan kisahmu? Padahal dia Nabi Muhammad SAW melihat secara langsung Sidratul Muntaha. Ya. Nabi langsung melihat Sidratul Muntaha. Nabi juga di situ tahu bagaimana Sidratul Muntaha, pohon yang besar, daunnya seperti kuping gajah. Di dalam pohon itu ya ada 2 sungai. Ada 4 sungai Bapak. Sungai di surga, 2 sungai di surga dan 2 sungai di dunia. Di dunia adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Jelas Bapak ya? Itu di pohon Sidratul Muntaha tadi. Nah itu. Jadi di dalamnya ada 4 sungai, 2 sungai di surga, 2 sungai di dunia. Di dunia apa? Sungai Nil dan sungai Efrat. Nah itu. Yang sekarang kita sudah pahami itu di wilayah Yordan, ya, perbatasan Mesir. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha itu dekat sekali dengan surga. Masya Allah. Jadi posisi Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ke-7 dan kemudian dekatnya juga surga.
Dekatnya surga, bawahnya neraka. Bawahnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi posisi neraka itu bawah. Itu yang diabadikan dari 2 surat yaitu surat Al-Isra, surat yang 17 yang dinamakan Isra, perjalanan malam hari mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, perjalanan menuju ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, menghadap Allah untuk menerima wahyu salat 5 waktu. Kita adzan dulu, nanti kita tambah sedikit perintah salat kepada para rasul dan para nabi. Sama Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan sebentar. Jadi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dimana kejadian tersebut kemudian disampaikan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah atau orang-orang musyrik Quraisy Mekah, Bapak ya. Setelah Nabi selesai dari perjalanan Isra dan Mi'raj tadi dalam satu malam tadi, maka yang terjadi apa Pak Bu? Kira-kira orang Quraisy Mekah ini menerima atau tidak? Nabi Nawadan. Jelas mereka menolak keras. Mereka menolak keras, mereka berpaling, bahkan tidak hanya itu aja, mereka berani mentertawakan dan mengolok-olok Nabi. Bahkan Nabi dia anggap gila, majnun. Bahkan Nabi dia anggap ya orang yang kesurupan. Bahkan Nabi dianggap orang yang ya pikirannya linglung dan sebagainya. Kenapa? Memang secara akal sehat memang tidak masuk akal. Bagaimana perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh dalam satu malam, oke? Padahal pada zaman saat itu orang-orang Arab itu ketika perjalanan jauh, Pak. Kalau seandainya ini dihitung perjalanannya nih ya, makan waktu 1 bulan. Kalau itu menggunakan onta, kalau menggunakan kuda kurang lebih 2-3 pekan. Bayangkan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu 1 bulan kurang lebih perjalanan. Lama kan? Jadi cuma 1 malam. Makanya orang-orang Quraisy Mekah, terutama orang-orang kafir, orang musyrik ini menyangkal, menolak keras. Lantur ini Muhammad ini. Majnun gila dia. Membuat berita-berita yang nggak benar. Mimpi dia siang bolong atau di malam hari mungkin. Jelas Pak? Wah ini rame Pak. Di Mekah tuh rame. Dengan peristiwa kejadian ini ketika Nabi mendakwakan, menyampaikan apa yang dia alami ya baru saja. Maka saat itulah kesempatan Abu Jahal, Abu Lahab, dan gembong-gembongnya orang-orang Quraisy Mekah, mereka menebarkan fitnah kepada Nabi. Bayangkan, gak terima. Bukan hanya menolak saja, menebarkan fitnah. Perhatikan tuh Muhammad, perhatikan dia membuat berita bohong, membuat berita dusta. Ya ini sudah pikirannya gak karu-karuan nih Muhammad ini. Masa perjalanan hanya 1 malam, ya mimpi kali dia. Sampai mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang musyrik ini mendatangi Abu Bakar, kenapa kok mendatangi Abu Bakar Pak Bu? Karena Abu Bakar merupakan di antara para sahabat yang paling dekat. Juga donaturnya Nabi Pak Bu. Jelas ya? Jadi Abu Bakar itu paling banyak untuk membebaskan para budak-budak. Ya, termasuk Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah dan yang lainnya ketika ditawan oleh Umayyah bin Khalaf ya. Yaitu juragannya itu yang menyiksa Bilal dan yang lainnya. Nah, ketika orang-orang musyrik ini mengetes, bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Abdurrahman, ya, julukan kepada bapaknya Abdurrahman, ya putra dari Abu Bakar As-Siddiq salah satunya. Wahai Abu Abdurrahman, asadaqta maqala Muhammad, kamu juga percaya? Kamu juga nerima apa yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan oleh Muhammad itu temanmu itu? Apa jawaban Abu Bakar? Wallah anna sadaqtu min khabaris sama fa kaifa uqaddibuhu fi dzalik ma dama qala faqad sadaqa. Ini jawaban Abu Bakar As-Siddiq Pak Bu. Demi Allah, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aku selalu yakin, percaya dan terima. Karena itu semua adalah informasi berita dari langit. Dan aku tidak pernah mengingkarinya dan mendustakan berita dari langit. Karena itu adalah wahyu. Jelas ya? Ini jawaban Abu Bakar di hadapan tokoh-tokoh orang musyrik ketika ingin mengetes, menguji keimanan si Abu Bakar ini, sahabat Nabi yang mulia ini. Madama faqad sodako. Selama apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pasti aku benarkan. Kenapa? Perkataannya sodak, selalu benar dan jujur.
Maka disitulah Allah turunkan surat At-Taubah 119, surat yang 9. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Surat 9 119. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jelas sih? Ya. Jadi ini perintah dari Allah, Pak. Ketika berita ini tersebar di wilayah Mekah, ya, masyarakat Mekah ini mereka beramai-ramai memfitnah Nabi. Kemudian sampai, Pak Bu, iman-iman yang itu baru saja dari orang-orang yang beriman baru masuk Islam, ya, yang masih lemah, ini sudah mulai goyang, Pak. Bahkan sebagian katakan sejarah itu ada mereka yang membelot, ada mereka yang murtad bahasanya gitu, ya. Kenapa? Nggak yakin, nggak percaya. Ini benar nggak ini Muhammad ini, ya? Dia ceritanya ini kok bisa kan gitu. Nah, ini ragu-ragu, Pak. Maka dari sini para jamaah Ibu, ya, hati-hati. Setiap berita apapun kalau itu dari orang-orang fasik, dari orang-orang musyrik atau orang kafir, jangan segera untuk diterima mentah-mentah. Jelas nggih? Ataupun informasi apapun. Ini juga larangan kita harus tabayun, ya, berhati-hati. Karena orang musyrik, orang kafir itu pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang menolak berita dari langit, mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam rangka untuk hasud, hasad, mendengki dan sekaligus mengadu domba. Itu. Maka setiap ada berita dilihat bagaimana profilnya orangnya, akhlaknya, imannya, ya, bagaimana amal solehnya dan sebagainya. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang musyrik itu mengingkari, kufur, Pak, menolak berita dari wahyu langit. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu ditolak mentah-mentah. Baik. Maka perintah sholat ini Bapak Ibu sebagai penutup, ya. Sholat ini semuanya ditetapkan kepada seluruh para nabi dan para rasul Allah. Contohnya, perintah sholat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun surat Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu surat Ibrahim ayat 40, Pak Bu. Ini perintah salat kepada Nabi Ibrahim dan juga anak cucunya. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku yang senantiasa menjaga salat 5 waktu, salat bukan 5 waktu, menjaga salat dan juga Engkau kabulkan doaku ya Allah. Itu. Ini permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Kemudian perintah juga salat kepada Nabi Ismail alaihissalam. Turun di dalam surat Maryam surat yang 19. Kalau kita buka ayatnya, ayat yang ke-55, Pak. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Nabi Ismail memerintahkan kepada anak-anaknya dan keluarganya untuk senantiasa menjaga salatnya. Karena Nabi Ismail merupakan manusia yang sangat betul-betul mendapatkan kedudukan yang diridhoi oleh Allah. Dan Nabi Ismail salat, Pak, oke? Perintah juga salat kepada Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan di dalam surat Maryam ayat 31 surat 19, sama suratnya, Pak, oke? Apa kata Allah? Waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah menjadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah memerintahkan diriku untuk senantiasa menjalankan sholat dan membayar zakat selama aku masih hidup. Ini Nabi Isa, Pak, perintah sholat juga. Nabi Musa alaihissalam perintah sholat. Turun surat Toha, surat 20 ayat yang 100, surat Toha ayat yang ke-14, surat yang ke-20. Apa kata Allah SWT? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka ibadahlah kepada diriku dan jalankan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nabi Musa, nggih. Nah, kemudian apa lagi, Pak, nggih? Juga perintah sholat juga yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW terutama juga, yaitu di dalam surat Al-Isra surat yang 78. Apa kata Allah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perhatikan lafadznya, bentuknya single, Pak, langsung kepada Nabi. Allah berbicara kepada Nabi. Ya, jadi khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi.
Wahai Muhammad, tegakkan sholat di saat ketika matahari mulai tergelincir sampai datangnya gelap malam. Jelas Pak Uge? Dan kerjakan sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud dengan dulu Pak? Dulu Syamsi. Dulu Syamsi itu tergelincir matahari. Ibnu Abbas, ya, kemudian Ali bin Abi Thalhah dan sahabat-sahabat yang lain dari kalangan Ibnu Umar dan yang lainnya itu mengatakan bahwa dulu Syamsi itu tergelincirnya matahari itu 2 waktu, duhur dan asar. Jadi sholat itu kalau matahari sudah agak condong miring baru boleh sholat. Tapi kalau matahari masih tegak di atas kepala kita, posisi tegak ya. Jadi kalau kayu ini ditancapkan, kok matahari itu masih tegak bayangan kita, ini dilarang untuk sholat. Jelas? Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang sholat itu kadang patokannya kan jam digital. Jam digital, hati-hati nih. Kalau jenengan pas keluar siang bolong itu matahari itu panas, kemudian tiba-tiba bayangan kita masih tegak, belum condong miring, itu dilarang, dimakruhkan untuk sholat. Sampai sudah agak miring, jelas? Nah ini ketetapan waktu sholat loh, ge. Itu ukurannya di situ zaman Nabi. Kalau sekarang kan jam digital. Ini kalau duluan sholat belum tiba waktunya, ini bahaya juga nanti. Hati-hati ya. Nah, gosakil lail, gosak itu ketika malam sudah mulai gelap, maghrib dan isya. Baru subuhnya berdiri sendiri, ada kata-kata wa'atof dibarengi dengan Quran al-Fajr waktu subuh. Jangkep 5 waktu Pak nggih. Ini untuk Nabi Muhammad SAW surat Al-Isra 78 ya. Nanti bisa dibuka lagi di dalam surat Hud 114. Sama ya, tidak usah saya sebutkan ayatnya. Di situ juga Allah katakan wa aqimis shalah tarafiyan nahari wa zulfan minal lail. Nah itu ayatnya surat Hud 114. Baik para jamaah Bapak Ibu, itu segelumit ya, segelintir daripada kisah tentang Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi menghadap Allah, mendapatkan perintah wahyu salat 5 waktu, wajib untuk kerjakan, jangan sampai kemudian ditinggalkan, diabaikan. Karena siapapun meninggalkan sholat maka dia jatuh dalam kekufuran. Orang yang meninggalkan sholat Bapak Ibu secara tidak langsung dia telah mengkufuri, mendustakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya percuma orang hanya menghadiri Isra Mi'raj dia nggak sholat. Maka ini antara kekufuran dan keimanan, peristiwa Isra dan Mi'raj di sini intinya dari kajian kita. Banyak orang mengikuti, mendatangi ya adanya kajian-kajian Isra Mi'raj ya. Di situ memperingati Isra Mi'raj, tapi dia sendiri nggak sholat. Maka siapapun orang yang tidak sholat, dia telah mengkufuri, mengingkari, mendustakan peristiwa yang sangat agung di dalam Isra dan Mi'rajnya Allah. Bayangkan Pak ya, Nabi rela harus meninggalkan keluarganya, jauh-jauh perjalanan yang sangat panjang sampai menuju langit, 7 langit menghadap Allah hanya menerima perintah sholat. Tapi kalau sampai ada umatnya nggak sholat Pak Bui, sama aja dia telah mendustakan, mengingkari, berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Maka keislamannya tidak diakui oleh seluruh para ulama. Jelas? Nabi mengatakan baina rujuli wa baina syirki kufri tarkus sholah, yang membedakan orang mukmin, orang muslim dengan orang yang bukan muslim, kafir musyrik, meninggalkan sholat. Itu saja kurang lebihnya, semoga bermanfaat dari kisah peristiwa Isra Mi'raj. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sekaligus yang paling terpenting adalah kita meneladani, mencontoh, mengikuti dan mengamalkan apa saja yang ada di dalam kejadian di Isra dan Mi'raj yang sudah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pada kita istiqomah dan semoga Allah wafatkan kita tetap dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna